perkuliahan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita kuliah kalau di RPS itu sejarah dunia ya. Jadi saya mengampu mata kuliah sejarah dunia ini ini yang tahun kedua, karena tahun kemarin juga baru diminta. Ini sebetulnya mata kuliah baru kalau di PAI, karena ada peminatan ya. Kalian sudah masuk peminatan? Iya, Bu, betul. Oke, jadi peminatan itu di semester 3? Semester 5, Bu. 5 baru mulai. Bu. Oh, ini kalian semester 5? Semester 5. Iya, Bu. Oh iya, 5D ya. Ini satu kelas semua? Atau campur? Satu campur, Bu. Campur ya? Iya, Campur, makanya Bu. besar ya kelasnya ya. Nah, sebetulnya yang dimaksud dengan mata kuliah ini adalah historiografi atau penulisan sejarah. Tetapi karena di sistem penjadwalan atau penulisan kurikulum itu kan biasanya ada kode mata kuliah. Nah, kode mata kuliah historiografi itu belum ada. Akhirnya sementara dicantelkan ke mata kuliah sejarah dunia. Tapi kalau menurut sejak tahun kemarin, sejarah dunia yang dimaksud ini kita akan membahas tentang historiografi Islam. Nah, saya akan menampilkan RPS historiografi. Ini sudah kelihatan belum RPS-nya? Sudah, Ibu. Ya, sudah, Bu. Sudah ya. Nah, ini mata kuliah kita, historiografi Islam. Historiografi itu penulisan sejarah gitu ya. Ada beberapa hal yang kita bahas, jadi deskripsi mata kuliah, historiografi Islam adalah mata kuliah yang disajikan untuk membekali mahasiswa pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai perkembangan penulisan sejarah Islam. Kemudian diharapkan mahasiswa bisa menjelaskan ciri-ciri dan keistimewaan penulisan sejarah Islam di setiap periodisasi perkembangannya. Nah, kemudian capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa menambah takwa kepada Allah, mampu menunjukkan sikap religius, memiliki pengetahuan dasar keislaman, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliahnya diharapkan mampu memahami konsep teoritis tentang historiografi secara umum, mampu mengkaji konsep teoritis historiografi Islam, mampu menganalisis perkembangan penulisan sejarah Islam, dan mampu mengeksplorasi, menginternalisasi, serta mengimplementasikan nilai-nilai yang bersumber dari konsep teoritis historiografi Islam. Nah, ini ada 16 kali pertemuan ya, seperti tahun lalu juga kita ada 16 kali pertemuan, dipotong dengan hari pertama ini adalah pengantar perkuliahan, kontrak belajar, dan pembagian kelompok ya. Kemudian nanti ada UTS, ada UAS, jadi tinggal 13, maksudnya 13 kelompok yang akan kita diskusikan nanti. Selanjutnya, ini yang pertama pengantar tadi seperti biasa. Kalau di hari biasa, maksudnya ketika saya tidak dalam kondisi yang seperti hari ini kebetulan saya ada beberapa agenda di kampus yang mengharuskan ke kampus, biasanya WFH, tapi karena harus tanda tangan, ada beberapa kewajiban dosen yang harus dipenuhi, akhirnya bolak-balik. Tadi pas di WA sama PJ, saya dalam posisi masih di kampus, start mau pulang gitu. Nah, akhirnya ya agak telat sedikit ya. Tadi saya mulainya telat 5 menit. Tetapi insya Allah biasanya 15 menit sebelum perkuliahan akan saya buka ruang Zoom-nya dan teman-teman silakan hadir paling tidak 5 menit sebelum perkuliahan dimulai. Jadi jam 13.30 kita bisa memulai perkuliahan. Nah, kemudian untuk pertemuan minggu depan ini sudah presentasi makalah. Biasanya kalau pertemuan pertama ini masih gampang ya, karena masih bersifat pengertian-pengertian gitu kan. Nah, ini menjelaskan pengertian historiografi dan lingkup pembahasan historiografi itu apa saja gitu ya. Kemudian nanti kelompok 2
membahas peranan hadis dalam perkembangan historiografi Islam awal, lalu membahas historiografi Arab pra-Islam, ada Ayyam al-Arab dengan Al-Ansab. Kemudian membahas tema penulisan Islam awal, ada Al-Maghazi, ada As-Sirah, ada sejarah dinasti, ada biografi, dan Al-Ansab. Ini masih kelanjutan dari yang Arab pra-Islam. Kemudian corak penulisan Islam awal, nanti kalian akan mengenal ada khabar, ada hauliyat, ada tematik gitu. Kemudian kelompok selanjutnya akan membahas aliran historiografi Islam awal, ada aliran Madinah, ada aliran Yaman, ada aliran Persia. Kemudian ini setelah UTS, jadi UTS hanya membahas tema-tema yang 1-7 ini. Lalu setelah UTS kita mulai membahas tokoh ya, tokoh-tokoh historiografi. Misalnya historiografi atau sejarawan Islam generasi pertama namanya Ibnu Sa'ad. Nanti bisa kalian cari. Kemudian ada Al-Mas'udi. Nah, kemudian beralih ke masa modern, ini ada Al-Jabarti ya. Terus setelah Al-Jabarti ini ada historiografi Asia Tenggara. Jadi kita ke Asia Tenggara. Kemudian nanti kita beralih ke historiografi Islam Nusantara. Kalau di Nusantara ini dikenal dengan babat, ada hikayat, ada tambo, ada serat, ada silsilah, dan mungkin ada hal-hal lain ya. Di Nusantara ini kan sangat kaya gitu. Tapi di beberapa tempat memang ada penulisan sejarah gitu. Lalu pertemuan yang ke-14 itu membahas historiografi modern Indonesia. Dan pertemuan ke-15 kita membahas pemikiran tokoh historiografi Indonesia. Nanti silahkan kalian pilih siapa gitu yang dijadikan tokoh. Lalu pertemuan ke-16 ini ada ujian akhir semester. Nah, bukunya banyak ya, buku-buku tentang historiografi Islam. Misalnya ada buku Muin Umar, ada Muin Umar ini ada buku historiografi Islam dan ada pengantar historiografi Islam. Kemudian ada juga buku Profesor Azumardi Azra, Historiografi Islam Kontemporer, Wacana, Aktualitas, dan Aktor Sejarah. Kemudian Pak Badri Yatim, almarhum, ini juga menulis buku tentang historiografi Islam. Lalu ada kalau yang berbahasa Inggris ini tulisan dari Ernst, Historiografi Unseen, Medieval and Modern. Nah ini kalau ketemu silahkan, kalau nggak ketemu yang bahasa Indonesia juga boleh. Lalu ada buku Fajriuddin, Historiografi Islam, Konsepsi dan Asas Epistemologi, Ilmu Sejarah dalam Islam. Kemudian ada Islamic History, ada Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia, ada An Introduction to Indonesian Historiography, ada buku Ilmu Sejarah dan Historiografi, jadi keywordnya historiografi, silahkan. Nah ini juga ada buku Yusri Abdul Ghani Abdullah, Historiografi Islam dari Klasik hingga Modern. Saya tidak membatasi, boleh buku yang lain, yang penting dia berkaitan dengan tema yang sedang Anda tulis, kemudian memang zaman sekarang ini zaman canggih ya, bisa browsing, tetapi tetap kita harus menghargai hasil karya intelektual orang. Misalnya kalian mengutip dari jurnal, boleh saja mengutip dari jurnal internasional lebih bagus, atau dari jurnal nasional, tetapi disebutkan sumbernya. Dan jangan copy paste semua gitu. Paling misalnya 1-2 paragraf dikutip, diambil ide besarnya apa, kemudian kalian kembangkan sendiri gitu, atau nanti ditambahkan, digabungkan gitu ya. Jadi kalau kita bikin makalah itu kan kalian sudah paham lah, sekarang sudah semester 5 ya. Jadi bukan mengopi dari tulisan orang di internet terus diganti cover, nggak kayak gitu. Nah itu sebabnya saya minta nanti ada plagiarisme checkernya. Kalau semester lalu saya pernah mewajibkan plagiarisme nggak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Berapa persen? Saya minta berapa persen waktu itu? Lupa, Bu. Lupa. 25 aja ya. Jadi toleransinya 25%, nanti bisa kalian parafrase. Parafrase itu diedit tetapi tidak merubah makna. Jadi
Ya pakai plagiarisme checker, banyak yang gratis ya. Selanjutnya saya mau bagi kelompok. Bagi kelompoknya sesuai urut absen aja. PJ-nya siapa tadi ya? Tadi yang WA saya siapa? Farid ya? Farid Wajri? Iya. Oke. Nanti dihafalin atau mau ditulis? Kamu pegang absen nggak? Enggak, Ibu. Nggak, ya udah. Nama yang saya sebutkan pertama paling tidak mencatat nama kelompoknya ya. Kelompok 1. Iya, Bu, saya tulis deh, Bu. Ya. Yang nyatat siapa? Farid? Iya, Bu. Ya, udah ketemu pulpennya? Sudah. Oke. Kelompok 1, Siti Hairunisa, Siti Warda Putri, Gita Nur Sabrina. Jadi ini nanti minggu depan mulai presentasi ya. Referensi buku minimal 5, maksimal terserah. 5 yang buku, yang 2 dari artikel jurnal boleh, jadi 7. Gitu. Terus footnote di buku jangan dipindah ke makalah ya. Misalnya kan kalau di buku itu ada footnote-nya. Nah, misalnya di buku ini ada footnote. Ini karena saya pakai background jadi nggak kelihatan bukunya. Nah, misalnya di buku ada footnote, itu jangan kalian pindahkan ke makalah kalian, tetapi yang ditulis adalah pengarangnya. Pengarangnya siapa, misalnya Badriatim dalam buku Abu Dinata misalnya. Kemudian tadi kelompok 1 ya. Kelompok 2. Iya, Bu. Delta Big Queen Bulkis, Aulia Azhari, Tika Rizkianingsih. Kelompok 3. Nada Sofia, Miftahul Fadila Saza, M. Farid Wajidi. Ya, Bu. Kelompok 4. Nadia Munjiah, Safira Askia, Tiara Ananda Iswadi. Kelompok 5. Cut Nur Hasanah Salsabila, Rizka Salsabila, Naufal Zulfan. Tadi sampai kelompok 5 ya. Kelompok 6, Hilwan Amali, Nova Agusti, Mutiara Anissa. Kelompok 7, Najila Ainu Salma, Laila Septiana Nur, Inayatul Marfu'ah. Kelompok 8, Rizky Azhari, Gina Nadida, M. Zidan Safik. Kelompok 9, Elsa Aprilian Nuraini, Dinda Saputri, Vivi Alvina. Jadi masing-masing 3 orang dulu ya, nanti terakhir baru saya tambahin. Ada yang 4 juga ini. Kemudian kelompok 10, Iya, Bu. Muhammad Rizky, Muhammad Adib El Sarif, Nisa Hikmatika. Kelompok 11, Rafif Rabbani, Alfas Hamidi, Safirah Nurul Fitri. Kelompok 12, Syauki Kamali, Indira Utami, Faiz Mubarok. Kelompok 13, Walid Akmal, Safa Salsabila, dengan Muhammad Zuhal. Lalu, udah 13 ya, tadi masing-masing 3 ya, Farid. Kemudian, Iya, Bu. Betul. Tohawin Ibrahim masuk ke kelompok 5, ditambahin. Lalu Nur Rohma Fadilah masuk kelompok 4.
Muhammad Fahri Isfahani masuk kelompok 11. Siti Dawa Fajriati masuk kelompok 12. Silaturrohmi masuk kelompok 13. Ada yang namanya belum terpanggil? Oh iya. Ada, Bu. Saya. Eka Putri. Iya. Sebentar ya, saya dapat dulu. Eka Putri. Masuk kelompok 10 ya, Eka Putri. Ada lagi? Oke. Udah jelas ya, teman-teman? Karena ini bukan pertemuan perkuliahan kita yang pertama, maksudnya semester sebelumnya sudah mengenal saya, jadi kita sama-sama sudah mengetahui karakter masing-masing. Buat saya yang penting penilaian itu berdasarkan proses ya. Proses itu maksudnya kalian mengikuti semua perkuliahan, kemudian aktif bertanya. Jadi saat perkuliahan itu tidak hanya pemakalah yang membaca buku, tetapi juga teman-teman semuanya silakan membaca. Nanti akan saya share ya RPS-nya, baik itu di Google Classroom maupun di WA Group, nanti saya share. Jadi bisa disesuaikan tadi urutan kelompoknya. Urutan kelompoknya Farid sudah ngerti kan? Maksudnya urutannya itu selain yang pengantar perkuliahan hari ini, kemudian UTS dengan UAS gitu ya. Nanti di sela-sela itu kamu hitung aja dari atas itu urutan untuk presentasi kuliahnya. Terus kemudian seperti biasa kalau perkuliahan itu karena ada laporan PJJ, jadi tetap di Google Classroom isi absen, nanti akan saya laporkan di PJJ-nya. Kemudian sesuai dengan arahan dari fakultas juga berdasarkan instruksi dari rektorat, perkuliahan semester ini masih menggunakan daring ya. Jadi kita masih online. Meskipun untuk beberapa mata kuliah yang memerlukan praktikum, itu sudah bisa blended atau bauran kalau bahasa Indonesianya. Misalnya yang perlu ke lab gitu ya, mungkin jurusan biologi atau yang sains itu membutuhkan ke lab, itu sudah dibolehkan ke kampus, tetapi dengan persyaratan yang sangat ketat. Misalnya kalau dosen-dosen kami semua insya Allah sudah vaksin, sudah difasilitasi oleh pihak kampus. Nah itu syarat untuk bisa kuliah blended atau bauran itu sudah vaksin, dosennya vaksin, mahasiswanya vaksin. Ini kalian sudah pada vaksin belum? Sudah, Ibu. Alhamdulillah sudah, Bu. Oke, vaksinnya difasilitasi siapa? Kelurahan atau UIN, Bu, organisasi? UIN. UIN ya? Kelurahan, Bu. Kelurahan. Oh, UIN, Bu. Ikaluin juga, Ikaluin menyelenggarakan vaksin, ada yang ikut? Saya, Bu. Nah, iya. Kalau nggak salah masih ada lagi nih bulan September itu mau ada, kan sudah 2 kali ya kalau Ikaluin. Kalau UIN itu memfasilitasi dosen dan pegawai dan keluarga. Kalau Ikaluin itu untuk alumni, untuk mahasiswa dan umum. Nah, jadi kalau ada yang belum vaksin silakan vaksin, karena ya itu tadi, kalaupun nanti mau diadakan perkuliahan tatap muka, syaratnya semua harus vaksin, dosennya vaksin, mahasiswanya vaksin, dan dapat izin dari orang tua. Dapat izin dari orang tua, kemudian dosennya juga mengizinkan untuk kuliah tatap muka. Nah, tetapi itu baru untuk mata kuliah yang membutuhkan interaksi langsung, seperti lab-lab itulah gitu. Kalau kayak kita, materi sejarah tidak perlu rasanya ya, jadi selama 1 semester ini masih menggunakan daring. Nah, meskipun menggunakan perkuliahan daring, tetap kita harus konsen, harus fokus belajarnya. Jadi selama perkuliahan jangan sambil membuka aplikasi lain, apalagi aplikasi game, aplikasi yang tidak bermanfaat ya. Masa mahasiswa masih kayak anak-anak gitu. Jadi kalau mahasiswa itu bacaannya baca berita, baca artikel jurnal gitu. Nah, terus kalian kan sudah semester 5, sudah dapat mata kuliah metodologi penelitian ya? Belum, Bu. Belum, Bu, belum.
Oh, semester ini belum dapat. Belum, Bu. Kalau ngajuin judul skripsi itu kapan bolehnya? Semester berapa? 6 Bu Tahu, kayaknya. Bu. 6 Enam, PLP, Parit. 7. Oh LP. iya. 7. 7, Bu. Oh, nggak salah. Ya. Parit, ya. 7 Bu ada matkul skripsi Bu, kata Pak Haris kemarin. Waktu Oke. webinar. Ya. Terus kalau kakak kelasnya ujian skripsi gitu, mahasiswa adik kelas boleh ngeliat nggak? Nggak tahu, Boleh hadir nggak nggak? pernah lihat sih, Bu. Nggak pernah ya. Mungkin beda peraturan ya. Kalau di kampus pasca itu kita boleh melihat, misalnya ada kakak kelas atau ada teman yang ujian, kita menghadiri ujian. Jadi kalau kita menghadiri ujian itu tergugah gitu loh, semangat gitu ya. Jadi melihat teman-teman udah ujian, kita jadi pengen ujian. Ngelihat teman-teman udah masukin proposal, udah dapat pembimbing, kita jadi pengen gitu. Nah ini semester 5 ini kalian udah harus mulai siap-siap gitu. Nah saran saya, mungkin kalau ada yang pernah di kelas saya, entah bosen entah enggak gitu ya, kalau saya share informasi-informasi webinar gitu ya, ada kan yang pernah dapat Iya, info Bu. webinar? Nah sebetulnya bukan tanpa maksud ya, jadi kita ini harus memanfaatkan peluang. Nah artinya masa pandemi ini bukan hanya dilihat aspek negatifnya, kita nggak bisa ke kampus, terbatasi semua aktivitas kita, tetapi ada hikmah di balik semua peristiwa. Kita ambil hikmahnya, misalnya dengan pandemi ini, kita bisa jadi lebih banyak mendapatkan input ya, tidak hanya di bangku kuliah, tetapi juga dari webinar-webinar itu. Kalau di kondisi normal, kalau mau menghadiri seminar, itu biasanya untuk kalangan terbatas, untuk undangan organisasi. Jadi kalau kita bukan aktivis organisasi, mungkin kita tidak bisa mendapatkan akses mengikuti seminar atau workshop gitu ya. Nah, jadi dengan adanya pandemi itu hikmahnya kita bisa dapat ilmu yang lebih gitu. Nah, kemudian dengan mengikuti webinar, kita punya info-info baru. Misalnya, kan banyak nih webinar, ada webinar tentang pendidikan. Biasanya kalau tarbiyah itu menyelenggarakannya webinar-webinar pendidikan. Nah, dengan kita ikut itu, apalagi pembicaranya misalnya dari menteri, kemudian dari gubernur, atau dari anggota DPR, atau misalnya pejabat eselon di kementerian. Nah, mereka itu kan di bagian pemangku kebijakan ya. Nah, biasanya isu-isu terbaru terkait pendidikan ada di situ. Begitu juga kalau saya kadang-kadang suka nge-share-nya di bidang gender. Nah, bidang gender bukan hanya untuk perempuan, tetapi juga laki-laki juga harus mengetahui bagaimana sih perkembangan isu-isu tentang kesetaraan gender sekarang gitu ya. Jadi dari situ nanti bisa menjadi ide-ide skripsi. Saya lihat beberapa mahasiswa saya yang semester di atas kalian gitu yang sudah menulis skripsi, akhirnya jadi termotivasi dan ada inspirasi untuk menulis. Jadi nulis skripsinya itu tidak hanya materi-materi yang jenuh ya. Materi jenuh itu maksudnya sudah numpuk, sudah kebanyakan sehingga tidak mengalir gitu. Contoh kalau air sungai itu dia sudah banyak sampah, itu dia mampet, nggak ngalir. Jadi kalau dari permukaan itu kelihatannya itu flat aja, airnya stuck gitu ya, nggak ada ngalir. Nah kira-kira seperti itu. Jadi skripsi-skripsi yang misalnya tentang apa? Biasanya yang banyak di perpustakaan itu kan tentang pemikiran, tentang misalnya pemikiran pendidikan menurut ini atau peran kepala sekolah dalam apa gitu. Nah itu kan udah jenuh misalnya gitu ya. Nah dengan ikut-ikut webinar kita punya ide baru. Misalnya bagaimana pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus di masa pandemi COVID. Nah, itu kemarin dia sudah wisuda. Nah, itu menarik gitu ya. Misalnya siswa berkebutuhan khusus itu kan tidak seperti kita ya, yang alhamdulillah dikaruniai fisik yang sempurna, yang normal gitu ya. Nah, kalau siswa yang berkebutuhan khusus itu kan perlu treatment khusus gitu ya, gurunya juga harus sabar gitu ya, memberikan pengajarannya itu juga harus detail gitu ya dengan bahasa-bahasa isyarat dan lain sebagainya gitu ya. Nah di masa pandemi ini bagaimana gitu?
Nah, itu juga bisa digali. Atau misalnya dalam PJJ, ada juga kemarin saya nguji mahasiswa. Jadi munakosahnya itu tentang bagaimana peran guru di masa pandemi COVID. Gitu. Nah, sekarang itu kan sebetulnya yang banyak mengambil alih peran guru itu kan orang tua ya di masa pandemi. Gitu ya. Jadi orang tua di rumah, mungkin kalau kalian punya adik-adik juga membantu adik-adik untuk PJJ gitu. Nah, itu kan kalau guru biasanya agak berbeda nih. Nanti bisa disandingkan misalnya guru di sekolah swasta dengan guru di sekolah negeri. Ternyata kalau guru di sekolah swasta dia lebih inovatif gitu ya. Lebih inovatif, dia menggunakan media misalnya Zoom atau Google Meet atau video conference lainnya gitu ya. Nah, sehingga dia tetap cuma pindah ini aja. Jadi yang biasanya di kelas pindah kayak kita gini. Biasanya di kelas tapi tetap dibimbing siswanya. Ayo kita kerjakan PR gitu ya, dibimbing bareng-bareng. Tetapi ketika misalnya di sekolah negeri, mohon maaf, bukan bukan mendiskreditkan, bukan, tetapi ini berdasarkan hasil penelitian mahasiswa yang kemarin munakosa skripsi. Nah, kalau guru di sekolah negeri, entah karena SDM-nya yang memang sudah senior ya, jadi ini juga sebetulnya tidak hanya di kalangan guru, di kalangan dosen juga ada beberapa ya, yang misalnya kalau dosen yang muda sampai middle, kalau usia saya ini mungkin termasuk middle ya, jadi nggak terlalu muda, nggak terlalu tua gitu. Tapi kalau dosen yang senior mungkin agak perlu waktu untuk beradaptasi gitu ya dengan teknologi. Gitu. Ada juga yang kalau bahasa anak mudanya itu gaptek gitu ya. Nah, ada juga. Nah, akhirnya misalnya kembali ke penelitian mahasiswa tadi itu, guru di sekolah negeri dia cuma misalnya ngasih tugas via WA grup orang tua. Silahkan Anda menulis kerjakan PR tematik halaman sekian, atau misalnya bikin prakarya kolase. Tahu kolase ya? Kolase itu yang dari gambar terus ditempel-tempel, entah ditempel daun atau ditempel perca atau ditempel pakai biji-bijian gitu kan. Misalnya anak kelas 1. Nah, terus udah gitu disuruh foto. Jadi si siswa megang foto hasil karyanya, tanda kutip, karena ternyata hasil karyanya itu juga bukan hasil karya si siswa itu. Masa hasil karya anak kelas 1 cakep banget gitu kan. Nah, pas diusut ternyata yang bikin adalah ibunya. Jadi yang bagi rapot sebenarnya bukan rapot anaknya, tetapi rapot ibunya. Nah, itu bisa jadi bahan penelitian gitu. Terus kebijakan-kebijakan lain. Nah, misalnya kalian ikut webinar tentang pendidikan. Apa sih isu sekarang gitu ya? Misalnya isu pendidikan sekarang tentang Merdeka Belajar. Nah, itu kalian cari. Bagaimana sih implementasi Merdeka Belajar? Gitu. Cari studi kasusnya misalnya apakah di sekolah, apakah di kampus gitu. Terus bisa juga kalau kalian mau berminat tentang gender, kalian bisa neliti tentang mahasiswa. Bagaimana sih konsep atau pemahaman mahasiswa tentang kesetaraan gender? Kemudian apakah sudah terimplementasi dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan? Nah, jangan salah gitu. Coba kalian teliti di kampus ya, organisasi mahasiswa. Kalian udah ikut organisasi kan? Udah semester 5? Atau udah ada yang jadi pengurusnya? Sudah, Ibu. Sudah. Organisasi apa? Ekstra Udah, atau Bu. intra? Ekstra, Bu. Ekstra. Oke. Nah, itu coba dilihat fenomenanya sekilas saja gitu ya dalam penglihatan kita. Apakah di organisasi ekstra atau di organisasi intra itu sudah tertanam pemahaman kesetaraan gendernya? Misalnya, apakah perempuan yang menduduki posisi-posisi strategis di organisasi kemahasiswaan itu sudah seimbang antara laki-laki dengan perempuan? Nah, itu juga bisa jadi bahan penelitian skripsi gitu. Terus contoh kalau di organisasi politik, di partai politik atau misalnya mau pencalegan itu kan udah ada apa istilahnya ya, yang 30% kuota itu affirmative action. Jadi di setiap 30% kepengurusan parpol itu harus ada perempuannya. Jadi misalnya ada 3 pengurus, salah satunya harus ada perempuan.
Gitu. Nah, di organisasi ekstra udah diterapkan belum? Gitu ya. Atau misalnya sudah ada tetapi tidak di posisi strategis, misalnya hanya wakil bendahara, kemudian di kepanitiaan hanya ditempatkan sebagai seksi konsumsi, bukan misalnya seksi yang apa namanya bagian kesekretariatan dan lain sebagainya. Nah, itu juga sebetulnya yang hal-hal simpel begitu kadang bisa dijadikan bahan skripsi. Nah, itu maksud saya kalian jangan terlena karena semester 5 ini nggak kerasa. Pasti kalian juga nyadar ya, misalnya perasaan baru daftar kuliah kok tahu-tahu sekarang udah semester 5. Nah, ini lebih nggak kerasa lagi. Kalau kalian tidak mulai ancang-ancang, kan kalian sudah mengikuti banyak perkuliahan ya, itu harus sudah diiniin. Kira-kira kalian minatnya kemana? Kalau misalnya minatnya ke sejarah, bisa juga kalian misalnya, kemarin ada juga mahasiswa yang ngambil penelitian tentang apakah soal-soal sejarah itu sudah berbentuk HOTS, gitu. Apa pemikiran tingkat tinggi, gitu, atau apa gitu. Misalnya bagaimana efektivitas pembelajaran sejarah atau efektivitas pembelajaran SKI di masa pandemi COVID di sekolah mana, gitu. Itu bisa juga gitu. Nah, jadi harus mulai ada apa ya, minat gitu. Terus kan sekarang semua bisa dicari via Google ya. Nah, jadi kalau kalian sudah punya minat, datang, kalau nggak bisa ke kampus ya bisa browsing di internet, dikumpulin dulu. Kalau saya dulu sukanya ke perpustakaan, jadi di perpustakaan itu ke bagian skripsi. Jadi duduk di, kan dia satu lantai itu misalnya khusus skripsi gitu. Nah, jadi saya lihat judul yang saya minati itu apa gitu kan. Kita melihat skripsi terdahulu itu bukan untuk mencontek, tetapi kita mau lihat formatnya seperti apa. Misalnya bab 1 itu terdiri dari apa, bab 2, terus bab 3, bab 4, isinya itu apa, urutannya gitu kan. Terus model penulisannya bagaimana, karena kan skripsi itu bukan karya ilmiah yang ngarang sendiri gitu ya. Dia sudah ada format bakunya, biar kalian lebih paling tidak maju 40% lah gitu. Jadi bukan meraba-raba. Gitu. Jadi kalau semester 5 ini sudah mulai harus tertata gitu loh, punya time schedule. Punya time schedule-nya, misalnya semester berapa mau mengajukan judul. Semester 7 tadi ya. Semester 7 ngajuin judul skripsi. Terus udah gitu dibuat per bulan. Kalau saya dulu per bulan, misalnya bulan pertama mengerjakan bab, kan tadi proposal itu kan bab 1 ya. Terus bulan kedua seminar. Bulan ketiga itu sudah bimbingan dan seterusnya gitu. Kalau mau mingguan juga boleh. Jadi termotivasi gitu. Kemudian bikin grup discussion. Kan kalian misalnya ada teman-teman yang merasa tune in gitu ya. Ada yang kayaknya enak gitu. Nah, itu silahkan. Jadi kalau mau sekelas juga bisa. Saya bahkan kalau di S3, saya dulu lulus S3-nya 2018, itu kita masih saling menyemangati. Karena sampai sekarang juga di grup itu masih ada teman-teman yang belum wisuda. Nah, kita saling menyemangati gitu. Kalau ada yang belum, kita kasih support gitu kan. Terus tidak pelit berbagi ilmu. Karena biasanya macam-macam aja tuh kendalanya. Nah, itu tadi kalau di pasca kan kita bisa melihat orang yang ujian, tapi kalau di S1 mungkin tidak, jadi kalian bisa lihat skripsi-skripsi terdahulu. Itu intermezzo aja, jadi saya pengen menyemangati teman-teman biar tidak terlalu terlena, harus ada motivasi dalam diri ya, biar bisa lulus kuliah tepat waktu. Mudah-mudahan dilancarkan. Karena ini masih pertemuan pertama, jadi kalau pertemuan pertama itu pemanasan dulu, semangatin dulu gitu ya, kalau langsung dikasih materi berat-berat nanti berasap. Nah, jadi ini istilahnya pemanasan, mudah-mudahan nanti perkuliahan kita lancar, insya Allah kita akan sesuai schedule ya. Saya juga bagus kayak tadi, minta tolong diingetin pagi-pagi gitu ya, kadang-kadang karena dosen ini tuntutannya banyak. Kalau mahasiswa kan cuma mengikuti perkuliahan. Kalau dosen itu ada 3 macam.
3 macam itu misalnya Tridharma perguruan tinggi, penelitian, pengabdian, masyarakat, pengajaran seperti ini gitu. Jadi kadang-kadang perlu juga diingatkan. Untuk penilaian, saya rasa teman-teman sudah hafal ya. Kalau penilaian dari saya juga saya lihat dari keaktifan di kelas, dari absen juga, dan UAS, jadi semuanya insya Allah masuk dalam penilaian. Mungkin itu aja ya pertemuan pertama kita. Yang belum absen, silakan absen di Google Classroom. Sampai ketemu minggu depan. Insya Allah minggu depan. Hari ini masuk semua ya? Siti Hairunisa yang untuk kelompok minggu depan. Siti Hairunisa ada? Siti Hairunisa ini mahasiswa ini saya ya? Bimbingan apa? KKN apa PPL? Ya? KKN, Bu. Oh, KKN, iya, makanya agak familiar. Siti Warda Putri. Ada? Oke, Siti Warda Putri ada. Gita Nur Sabrina. Hadiro Ibu. Ke depan ya, langsung presentasi. Kalau yang lain nanti saya lihat di Google Classroom. Udah saya capture juga. Bisa saya cek lagi siapa yang hadir, siapa yang enggak. Baik, kita tutup perkuliahan kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.